Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Murabahah yang beranggotakan saya Vina Syifa Orohma, Malinda Thoilah, Dewi Oktavia Sukmawati. Saya Malinda Thoilah NIM 108 ingin membacakan tentang pengertian murabahah. Pengertian murabahah secara bahasa, murabahah adalah bentuk mutual atau bermakna saling dari kata rib atau ar-rib yang artinya keuntungan. Asal katanya adalah rabiha yang berarti beruntung, ribhan yang berarti berlaba, warabahan yang artinya keuntungan, dan warabahan yang artinya laba. Sementara al-bai atau jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Al-bai juga berarti sebuah makna antonim, artinya al-bai bisa juga bermakna al-syira atau beli. Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan para ulama dan ekonom muslim dalam substansi pengertian murabahah. Imam Al-Kasani menjelaskan murabahah adalah bentuk jual beli dengan diketahuinya harga pokok dengan adanya tambahan keuntungan tertentu. Ibnu Abidin menyatakan bahwa murabahah adalah menjual harta benda yang dimiliki dengan harga pokok pembelian plus dengan tambahan margin yang disepakati mereka. Ia mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan harga mitsli atau khimi yang dimiliki penuh oleh penjual serta menyebutkan tingkat marginnya dengan jelas. Saya Vina Syifa Orohma, NIM 113 akan menjelaskan jenis-jenis akad murabahah. Jenis-jenis akad murabahah terdapat dua jenis akad murabahah, yaitu akad murabahah dengan pesanan dan akad murabahah tanpa pesanan. Adapun akad murabahah dengan pesanan, yaitu pada murabahah jenis ini penjualan akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Dalam hal tersebut, pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Apabila bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak bisa untuk dibatalkan. Begitupun sebaliknya. Dalam murabahah, pesanan mengikat apabila barang murabahah yang sudah dibeli oleh penjual dari produsen mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan ke pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban bagi penjual dan tentunya akan mengurangi akad murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Tentunya murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktavia Sukmawati, NIM 106. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun murabahah. Pada dasarnya, rukun dan syarat murabahah sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum, yaitu penjual, pembeli, sigot, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun rukun dari akad murabahah adalah 1. Penjual atau bai. Penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Yang kedua, ada pembeli atau mushtari. Pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Yang ketiga, ada objek jual beli atau mabi. Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Yang keempat, ada harga atau saman. Harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan pricing atau plafon pembiayaan. Kemudian yang terakhir ada ijab kabul. Ijab kabul disebut juga dengan akad, biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian, penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan murabahah. Kemudian yang kedua ada syarat murabahah. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah adalah yang pertama, penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli.
Kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Ketiga, akad harus bebas dari riba. Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian yang dilakukan secara hutang. Selanjutnya, manfaat murabahah. Sesuai dengan transaksi bai, al-murabahah dan sifat bisnis tujarah, selalu mempunyai manfaat dengan resiko yang harus dipertimbangkan. Bai al-murabahah memberikan manfaat kepada pihak perbankan syariah. Selain keuntungan dari segi harta beli antara harga jual dengan penjual, sistem dari bai al-murabahah sangatlah sederhana yang bisa membantu memudahkan pengadaan administrasi di perbankan syariah. Adapun manfaat lain dari akad murabahah adalah satu, bagi pihak bank. Manfaat yang diperoleh bagi pihak bank adalah sebagai salah satu penyaluran dana guna untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk margin. Yang kedua, bagi pihak nasabah. Manfaat yang diperoleh bagi pihak nasabah adalah sebagai penerima fasilitas, yaitu untuk harga terjangkau melalui pembiayaan dari bank. Pihak nasabah dapat membayar mengangsur dengan jumlah angsuran yang sudah disepakati bersama dan tidak akan berubah selama perjanjian. Kemudian ada landasan syariah murabahah. Landasan syariah murabahah terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada dalam Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian yang kedua tertulis dalam hadis dari Shaleh bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqorodah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang terakhir ada ijma. Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli. Karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian, mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.